gambarnya yang susah-susah Pak, yang belum pernah diajar boleh ya, boleh banget tuh. Ya saya seneng kalau ada yang usul begitu ya. Setuju ya? Dika setuju begitu aja? Iya Pak, setuju. Lebih Setuju ya, jadi ceritanya gitu. setuju. Setujunya yang mana? Yang terakhir, yang tadi yang di UTS-kan dengan gambar yang sulit gitu apa bagaimana? Yang mengulang Pak, sedikit dengan sedikit modifikasi aja. Oh ya bagus. Berarti menyimak tuh sampai paham, mengulang kata-kata saya ya, bagus. Jadi dengan sedikit modifikasi ya, kemudian dikerjakan bersama di rumah ya. Pak Sarip kenapa? Kok nggak UTS-nya terjadwal? Nanti di pabrik itu kalian di industri nggak ada UTS ya. Yang ada itu ada studi kasus ya. Ada permasalahan yang harus kalian kerjakan bersama. Gak ada di pabrik namanya orang kerja sendiri-sendiri ya. Nanti dianggap egois itu ya. Jadi kalian sudah saya anggap dewasa ya. Jadi penekanan kalian itu dikerja sama diskusi gitu ya. Tapi nanti dipimpin oleh ketua kelompok yang rajin gitu ya. Kenapa rajin? Terbukti kan IPA-nya yang saya pilih yang besar-besar gitu ya. Oke, ada pertanyaan dengan sistem perkuliahan kita nanti ya. Ini Pak, mau nanya kan soal kehadiran ini ada 2 orang yang belum masuk. Nah, kira-kira ada batas waktu keterlambatan atau ketika masuk nanti di akhir konfirmasi gitu Pak? Silahkan kalian sepakati. Biasanya yang sudah menyepakati bahwa keterlambatan itu 15 menit ditolerir gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 15 menit, misalkan lebih dari 15 nanti nilainya di-korting ya. Nilai kehadirannya tadinya 100, kalau kalian sepakat ya terlambat 15 menit itu di-kortingnya jadinya cuma 70 gitu ya nilainya kalau terlambat ya. Lebih dari 15 menit nggak 100 lagi ya. Kan kasihan sama yang sudah hadir dari pagi gitu ya. Kita kasih aja 70 ya. Setuju ya begitu ya Dika ya? Pak kalau yang terlambatnya misalkan 30 menit ya karena tidur dulu masih malas bangun gitu ya, ini mah ya sungguh terlalu kata Bang Haji Roma Irama ya. Kalau terlambat 30 menit mah sungguh terlalu ya. Kita anggap apa nih kalau terlambat dari 30 anggap nggak hadir aja ya. Setuju nggak nih? Setuju. Dika setuju ya? Setuju. Jadi kalau di atas 30 mah kita anggap nggak hadir aja lah ya. Soalnya kata Bang Haji Roma udah sungguh terlalu ya. Kenapa bisa tuh Pak? Padahal saya tuh Pak terlambat 30 menit lebih tuh karena Bang Haji Roma Irama juga. Kenapa? Karena begadang Pak, kan ada lagunya itu. Iya juga sih ya. Gimana dong? Aduh ya pokoknya begitulah ya. Coba sekarang latihan dasar dulu deh. Ini pendahuluannya sudah nggak ada pertanyaan? Ya, di antara kalian kan saya tunjuk siapa yang bersedia menjadi dosen tamu ya. Kemarin yang sudah jadi dosen muda gitu ya udah saya kirim tuh sertifikatnya. Keren ya. Menyatakan misalkan Dika Febrian ya. Itu backgroundnya nanti perusahaan saya Sariwangi Engineering ya, Dika Febrian. Telah pas completed pakai bahasa Inggris ya, sertifikatnya keren ya. Menjadi dosen muda pada mata kuliah gambar sistem proses gitu, keren ya, dapat sertifikat ya. Jadi dibuktikan kemampuan AutoCAD-nya dengan sertifikatnya menjadi dosen muda gitu ya. Siapa nih yang mau jadi dosen muda? Atau asistennya dulu saya kasih kesempatan ya. Dika mau ya? Boleh Pak. Tapi AutoCAD-nya harus aktif ya. Sudah ada. Coba sekarang dibuka share screen ke saya. Ya silakan share screen. Udah nambah 30. Siapa yang hadir lagi? Dan tambahan 1 yang hadir tuh. Iya Pak. Ya sudah hadir. Oke.
Ya. Ini sudah muncul belum, Pak? Belum itu recent file, coba home file new. Ada file new. Ya, new. Oke. Tuh, udah siap berarti lapangannya tuh. Ya. Oke, sekarang tulis dimension itu ya. Ketik aja dim. Oh, ini, Pak. Oh, Ya. oh. Bukan dim ya. Ukuran satuan atau unit. Kalau dimensions unit. Unitnya kita harus match ya. Coba tulis unit, jangan dim, sorry. Oh, dim sih. Unit ini, Pak. Iya, unit. Nah, klik unitnya tuh. Di enter ya, Pak? Ya, itu unitnya di situ dalam milimeter ya. Sudah oke berarti ya. Biasanya dalam inch ya. Jadi di versi 2023 langsung milimeter, saya lebih suka tuh. Jadi kalau misalkan ya, kenapa milimeter tuh identik nantinya kan setaranya dengan milimeter, sentimeter, meter. Jadi di kepala kita tuh lebih mudah dipahaminya daripada inch. Coba kalian konversi ke inch, agak mumet kan? Iya kan? Iya sih, Pak. Karena related tuh 1 kilometer, 1 meter gitu ya. Jadi nanti juga kan mudah buat pemikiran kalian membayangkan skalanya. Misalkan aslinya 1 meter, Dika ya dan teman-teman, aslinya 1 meter. Tapi di AutoCAD kamu bikin unitnya cuma 1 milimeter. Berarti skala aslinya berapa tuh? 1 meter cuma digambar 1 mili digambar. Oh. 1:1000. Ya, Pak. Iya kan, berarti kamu sedang menggambar dengan skala 1:1000. Gitu. Tapi kalau kalian menggambar 1 meter digambarkan 10, ditulisnya dengan unitnya mili, artinya kan 1 meter digambar 10 mili. Artinya kamu lagi menggambar, kalian lagi menggambar skala berapa? 1:100. Begitu, jadi gampang di kepala kita gitu ya. Nah, saya juga bagus nih, sebelumnya default satuan unitnya tuh di inch, sekarang udah di mili, jadinya kan enak ya. Oke, jadi oke, kalau sudah di mili oke. Nah, gitu ya. Sekarang saya akan bikin latihan dasar banget dulu ya, pertemuan pertama mah kira-kira ya. Bikin garis, gimana caranya? Nah, di pojok kiri atas ada tulisan garis. Nah, gitu ya. Oke. Tapi kalian juga kalau malas nyari boleh tulis line. Itu sama aja. Itu kan line namanya ya. Line. Oke. Muncul. Tuh dibaca. Dika di bawah ada apa? Line specify first point. Apa artinya itu? Dia meminta titik pertama kalian bikin garis di mana. Jadi harus diketik titik pertamanya. Ini ulangi lagi. Klik kalau misalkan pengen exit gimana, Pak? Escape. Jadi nggak pakai ini gitu apa ya di exit itu escape. Di escape aja. Oh iya ya, Pak. Oke. Nah, ya. Ya, aduh, untung kalian ketemu nih sama saya gambar AutoCAD. Kalau enggak keluar dari D4 ya, masuk ke pabrik, suruh buka AutoCAD, karena AutoCAD ini dipakai di semua industri gitu ya. Bahkan ya kalau sebelum sampai COVID itu saya pakai anak-anak D4 tuh hampir satu kelas tuh masuk ke apa namanya project saya gitu ya. Sebelum COVID ya, setelah COVID projectnya hilang gitu ya. Nah, itu apa yang dikerjakan? Gambar desain banyaknya ya. Jadi pinter-pinter tuh anak-anak dulu tuh AutoCAD-nya sampai ke 3D ya. Aduh, ini untung aja saya masuk. Kalau enggak kalian nanti masuk pabrik nggak tahu cara bikin garis dalam AutoCAD. Sungguh terlalu kata Bang Roma ya. Oke, apa tuh? Klik. Dia masih minta specific point kan? Klik. Oke, sudah ini gerakin mouse-nya.
Mana lagi? Gerakin mouse-nya biar tahu ininya, jelajahnya. Gerak-gerakin mouse-nya. Sudah bergerak. Sudah ya. Nah, spesifik next point, lihat. Artinya garis itu meminta poin selanjutnya di mana. Arahkan mouse-nya ke atas atau ke kanan. Kalau ke atas berarti nanti geraknya ke atas. Kalau ke kanan, geraknya ke kanan. Gitu. Gitu ya. Nah, ke kanan misalkan 100, tulis. Enter. Sekali lagi enter. Sekecil ini nih Pak, udah 100. Nggak apa-apa. Enter sekali lagi biar lepas. Enter. Oh, oke, Pak. Paham. Jadi itu nanti jaraknya 100. Di zoom, coba di scroll zoom. Tuh kan bisa tuh. Ya kan? Coba tulis dim. Dim. Nah, oke. Dimension ya. Klik pojok kiri. Nah, tapi belum ya. Sebelum itu kalian aktifin dulu ortonya. Tulis object snap, osnap. Tulis osnap. Oke, object snap. Ya, enter. Object snap itu tunjuk ya. Jadi mouse kalian itu akan diberikan petunjuk titik-titik yang jelas kalau objeknya aktif. Misalkan endpoint, dicontreng. Udah, endpoint. Paling atas, kiri, iya. Nah, apa artinya kalau dicontreng? Artinya begitu kalian mouse-nya itu nunjukkan ke garis sebelah ujung, nanti dia akan tunjukkan garis ujungnya pasnya di mana dengan warna tertentu gitu ya. Midpoint juga diaktifkan ya. Biar kalau kalian nyari titik tengah suatu benda ketemu. Kemudian kuadran aktifkan. Nah, itu dulu deh. Nanti yang lain kita jelaskan lagi fungsinya. Oke, klik. Oke. Sekarang tulis dim. Oke, ujung pertamanya arahkan mouse-nya ke ujung pertama. Tuh, midpoint ada kan? Tuh, endpoint ada kan? Iya kan? Ditunjukkan. Kalau OSLAP-nya nggak aktif, itu nggak ditunjukkan sama software. Bingung kita. Pak, bisa diraba-raba? Nggak pas nantinya. Serius. Yang nggak bisa itu kita pas-pasin. Ya, walaupun wah kita deket-deketin Pak. Kalau nggak ada tanda hijaunya, nggak bakalan pas. Itulah fungsinya object snap, ya, endpoint, memastikan bahwa persis titiknya di situ. Coba diklik sekarang. Endpoint ini Pak. Ya, klik. Ujung satunya lagi diklik. Ujung satunya diklik juga. Terus gerakin ke bawah atau ke atas boleh. Gerakin ke atas. Iya, ini ke atas. Biar nggak, nah jangan terlalu jauh. Sini. Nggak jauhan, agak mepet. Ini Pak. Ke bawah, agak mepet dengan garisnya. Nah, segitu. Ya, klik di situ. Nah, itu memberikan dimensi. Coba di zoom lagi, scroll zoom biar kelihatan. Nah, 100 kan? Nah, kayaknya kurang terlalu mepet sih itu, kurang renggang. Iya. 2 kali yang sekarang ya. Coba pen, tulis pen, biar kamu nggak ribet. Pan, enter, gerakin ke bawah, kan enak jadinya. Aduh, kalian gaptek banget, nggak apa-apa lah ya. Nanti juga keluar dari mata kuliah ini akan jadi gaul AutoCAD-nya ya. Insya Allah. Pak, ini objeknya bisa kita pindahin ke sini nggak Pak? Iya, geser aja ke tengah, scroll zoom. Nah, geser ini kan keluarga di sini Pak. Keluarga siapa? Maksudnya kita pindahin ini kan aku buatnya agak di kiri nih Pak.
biar bisa. Oh, ya di blok kalau gitu. Escape dulu biar keluar pennya. Blok. Di blok semua biar kena. Agak jauh. Nah, enggak. Klik kanan. Move. Titiknya dari mana? Awal perpindahannya. Klik di senternya itu. Misalkan. Oh iya. Oke, Pak. Caranya bukan gitu. Klik kanan, move titik awalnya, kemudian klik titik akhirnya. Oke. Klik kanan, move. Klik di garisnya. Di situ. Ini di midpoint berarti, Pak? Iya, boleh. Geser, ya klik, terus gerakin mouse-nya ke kiri, ke arah sumbu XY. Nah, lepaskan, klik di situ. Itu cara memindahkan ya. Oke, Pak. Oke ya, itu terlalu mepet tuh dimensinya. Bisa diklik, panah dimensinya bisa diklik, terus gerakin ke atas. Klik lagi ya, terus gerakin mouse-nya ke atas. Ini udah, Pak? Kurang. Klik dulu, klik baru gerakin mouse-nya. Gerakin ke atas mouse-nya. Belum digerakin itu. Ini Nah, dari tuh. Kejauhan, 2 kali yang tadi. 2 kali. Oh ya. Ini segini lah ya, Pak? Ya, segitu. Nah, oke itu kan terlalu kecil ya ukurannya. Coba klik kanan, klik kanan. Ininya dimensinya, ya. Dimension edit di situ ada nggak? Jangan, yang ininya aja, garis yang dimensinya aja, bukan garis utamanya. Escape dulu, escape dulu biar lepas. Nah, ini, Pak. So, klik yang dimensinya aja, klik Ya. kanan. Tuh, dimension style. Oh, ini. Ya. Other. Ada. Oh, oke, cancel. Tulis aja deh, dimension dim style, ya. Jadi exit dulu, Pak. Iya, itu tulis aja udah. Dimension style ya, ada tuh, dim style. Nah, ini nih. Ya, klik. Yang Pak. Nah, itu ada di ISO sekian, oke. Modify ya, modify. Kita modifikasi ukurannya kekecilan nggak kelihatan saya tuh kalau kalian segitu ukurannya. Coba ukuran tuh adanya di mana tuh? Line, symbol, size, fit apa tuh? Line type ini nggak ada yang menunjukkan ukuran. Simbol klik ke teks. Nah itu teks. Nah itu kan tag height-nya cuma 2. Coba diubah jadi 5 gitu loh biar saya kelihatan ngeliatnya. 5 enter. Oke, klik oke. 5 aja tulis. Oh, klik oke. Coba. Udah. Klik oke, ya. Coba oke, close. Wah, ini ya. Nah, lebih kelihatan kan, enak ya, gitu loh. Jadi segala sesuatu bisa dimodif, bisa diedit, bisa di segala macemin, gitu ya. Oke. Kemudian saya mau bikin garis dari titik tengah ke bawah. Misalkan. Klik line lagi, tulis line. Ini, Pak. Ya, nah titiknya dari midpoint itu ke bawah. Apa 100 juga, Pak? Ya, 100 juga. Oke, sudah, Pak. Enter sekali lagi biar Allah, nah, ya. Oke, kemudian di titik tengah dari garis yang ke bawah itu kalian bikin lingkaran. Nah, dari titik tengah itu bikin lingkaran. Jadi klik circle. Tuh di atas kiri bawah ada, atau mau ditulis juga boleh. Ini aja, Pak. Midpoint ini ya. Iya. Diameternya. Nah, itu kalau kalian nulis langsung itu jari-jari.
Tapi kalau di situ kan ada petunjuk diameter ya. Nah, tulis D. Iya, tulis aja D. D. Nah, enter. Enter. Kemudian tulis 50. Berarti kalian sedang menulis diameter 50. Begitu. Nah, jadi ini lingkaran dengan diameter 50. Tapi kalau kalian nggak nulis D enter langsung nulis angka, itu jari-jari. Ya, coba ulangi lagi, bikin circle lagi. Ini dihilangin dulu nggak, Pak? Nggak usah, nggak apa-apa. Circle limit lagi ya. Nah, sekarang langsung 50 tanpa nulis D enter. Betul kan? Jari-jari kan? Jadi diameternya kan jadi 100. Coba. Oke. Kemudian tulis trim. Itu caranya memotong ya. Trim, ya. Potong garis yang itu misalkan. Enter. Ini tadi udah benar, tinggal klik yang tengah, jangan yang itu. Oh, yang tengah, yang di lingkaran kecil ya. Klik itu. Klik ya, Pak. Tulis lagi trimnya. Nah, udah tuh. Jadi trim, klik. Jadi dia akan memotong di antara dua garis gitu ya. Trim itu ya. Ya, ini kita baru mengenalkan ini loh, apa namanya, sifat-sifat. Sekarang hatch, tulis hatch misalkan. Hatch ya. Tulis hatch. Hatch itu ini Pak, tinggi. Iya, hatch. Bukan hatch, arsir. Hatch edit tuh. Nah, itu hatch saja, hatch. Hatch ya, klik. Enter. Oke. Klik di bidang antar dua lingkaran. Nah, oke. Jangan itu, arsirannya ganti, kalian ke atas, kursornya itu atas kiri, patternnya diganti. Nah, ada panah, terus kanan. Kanan, di ANSI 32, nah ada panah di sebelah kanannya. Nah, itu akan memberikan banyak pilihan tuh. Pilih yang ada bintang-bintang gitu, coba. Biar kalian ini aja, terus. Ke bawah terus. Terus ada lagi bintang-bintang. Nah ini itu bintang tuh, star. Nah misalkan itu ya. Nah itu kegedean starnya agak dikecilkan. Jadi sekarang ada atas ke atas, coba ada scale-nya itu. Nah itu 0,5 coba. Itu kan 1 ya. Itu kan 1. Di bawah tulisan angel tuh ada angka 1. Itu coba 0,5. Enter. Coba klik lagi. Nah, kan lebih kecil. Maksud saya biar kalian paham gitu, jelajah tangannya itu jangan, aduh kaku banget gitu ya. Nanti akan banyak gambar yang kita arsir ya, soalnya irisan benda dan seterusnya, kalian harus bisa tuh gitu ya. Oke, yang sebelah kanannya boleh kalian arsir garis yang bidang di antara dua lingkarannya. Nah, itu udah kan, daerah sebelahnya kan masih kosong tuh. Kalian hatch juga dengan ornamen yang berbeda. Oke, jangan di situ lagi. Jadi yang tadi di enter dulu. Enter terus kalian skip dulu biar nyimpen. Nah, itu nyimpen udah. Hatch ulang, tulis. Hatch lagi. Nah. Oke. Boleh pakai garis lah sekarang. Terus still tuh. Nah, misalkan. Itu 0,5 kegedean kalau itu. 1 aja. Di bawah angel ganti 1. Nah, enter.
Nah, biar nggak terlalu rapat tuh. Kira-kira begitu ya. Sekarang kalian bikin poligon namanya. Ada nggak poligon? Klik draw-nya. Atau mau tulis boleh. Poligon. Klik. Oke. Klik poligonnya. Apa tuh? Dibaca di bawah. Apa di bawah? Enter number of side. Number of side poligonnya biasanya berapa poligon? Logo Polban 1, 2, 5. 5, jangan 4. Oke Pak, sudah 5. Enter. Ya. Nah, dia minta apa tuh? Ini specific center dulu Pak. Senternya oke, nggak mau di center lingkaran boleh. Klik di situ titiknya. Oh ada nih Pak. Ya, klik. Iya, makanya snap itu penting. Kalau tadi nggak diklik center of circle, nggak bisa kita dapetin center dari lingkaran. Terus lagi di bawah apa tuh? Ini enter an option. Inscribe in circle atau circumscribe. In circle itu di dalam, kalau out circle di luar. Biasa berarti in circle nggak usah ditulis i. Kalau i nanti di dalam. Jadi langsung aja ini 50 tulis coba. 50. Enter. Enter. Oh, nggak bisa Pak. Invalid option. Oke, ulangi lagi. Ulangi lagi. Tadi poligonnya. Iya. Poligon. Tadi ada opsi ya. Oke, itu poligon. Ya. Center lagi. Di 5 lagi ya Pak. Terus di center. 50. Sekarang 100. 100. Belum Pak. Ini ketik. Poligonnya belum ngetik tadi. Itu poligonnya belum. Tulis poligonnya. Terus nomor size-nya 5 kan Pak? Iya, enter. Enter. Specify center polygon. Iya itu titik senternya. Oh, tapi udah hilang ini Pak. Buletannya beda kayak tadi. Polygon. Coba gerakin mouse-nya. Nanti muncul. Itu dijauhin. Nah, itu yang bawah aja deh. Pilih yang bawah. Iya. Iya. Oke, tulis 100 deh. Oh, radius ya. Radius mah 50 aja. Nah, itu kan. Poligon kan? Kepencet 100 tadi Pak. Oke, nggak apa-apa, latihan biar ini. Biar lancar. 50 berarti. 50 aja. Spesifikasi ya, radius 50 aja. Enter. Nah, begitu caranya ya. Awas jadi logo Polban ini nanti ya. Nah, itu caranya. Oke, sekarang bikin kotak. Gimana? Rectangular berarti. Tulis rek. Poin. Plus poinnya misalkan di di mana ya? Di luar aja deh circle mah. Di luar di sebelahnya aja nggak apa-apa. Sini ya boleh Pak. Klik titik awalnya di situ. Udah? Apa ini? Ya sudah. Udah. Oke, sekarang ke kanannya 100, ke bawah 200. Ke kanan 200, ke bawah 100. Berarti tulis pakai add. Yahoo.com ya, add-nya tuh. Add ya. Oke, buka kurung ya. Seingat saya, add buka kurung. Misalkan kok begitu sih? Coba escape. Tulis lagi rektang. Ini titik ini sebelah. Ini udah. Ya. Specify coba gerakin mouse-nya. Ya, coba gerakin mouse-nya. Biar saya bisa lihat jelajahnya. Gerakin mouse-nya. Atas ke bawah. Oh.
Coba add, Iya. tulis add, ya. Hmm. Oke, 200, minus 100. 200, Koma. Loh, komanya kok hilang? Oke, Hanya jadi minus. kunci, Pak. Oke, nggak apa-apa. Minus 100 sekarang. Enter, coba jadi nggak? Jadi. Nah, artinya itu kalian membuat garis dari titik awal itu ke kanan 200, ke bawah 100 minus. Kalau 100 positif, nanti ke atas. Bagus. Oke. Iya. Oke, sekarang klik mirror. Error. Tulis mirror di atas ada tuh. Di modify. Tapi kalau mau mirror, oke, select objek yang mau di mirror. Oke, itu misalkan ya. Klik. Oke, sudah diklik. Sudah, Mirror, terus apa mintanya? Mirror select object. Jadi minta cerminnya. Cerminnya mana? Cerminnya pusat lingkaran. Coba klik pusat lingkaran. Sama ujung atas poligon cerminnya. 2 titik. Klik 2 titik. Ini Pak, nggak ada ini, nggak keluar si apa ya? Si mid. Coba gerakin, scroll lebih kecil kalau nggak keluar. Bisa kita. Nggak muncul? Enggak Pak, nggak ada. Oh, kalau ujung atas itu muncul nggak? Ujung atas poligon? Nggak muncul juga? Iya. Oh, masih mirror select object, enter. Enter dulu. Itu kan masih minta mirror select object tuh. Iya, ini udah di-enter kan Pak rectangle-nya. Nah, sudah di-enter, katanya satu font atau satu duplikat, satu total. Iya, enter juga. Kalau nggak enter kalau ini. Oh iya, di-enter dulu ya Pak ya. Baru first point mirrornya. Baru misalkan ujung atas poligon tuh. Iya. Nah, sama titik tengah boleh. Nah, enter. Oke, jadi nge-mirror dengan jarak yang sama persis itu ya. Dan banyak yang lainnya ya di AutoCAD tuh. Oh, wah, ini, serius. Ini. Minta dulu Pak erase source-nya atau enggak gitu. Apa itu? Minta. Enggak, no. Kalau erase nanti hilang salah satu. Gitu ya. Nah, ini contoh untuk pendahuluan ya. Gimana? Seru kan? Nah, untuk tugas hari ini nanti saya kirim sore ya. Ya Pak. Kalian menggambar objek sederhana dengan perintah-perintah seperti tadi ya. Sederhana gitu ya. Masih yang simple dulu nanti tugasnya. Ada pertanyaan? Pak, kok cuman bikin begitu-gitu? Itu baru permulaan nih. Nanti segala mah bisa dibikin ya. Ya, ada pertanyaan nggak nih? Pak, mau nanya Pak, kalau ya, Pak, kapan gambar yang lebih sulitnya? Ya, bertahap ya, minggu depan ya, mulai gambar benda ya. Sekarang pendahuluan dulu ya. Dika ya, pendahuluan dulu Dika ya, jangan yang sulit-sulit. Nanti kaliannya kalau sulit-sulit jadinya males gitu ya. Intinya bisa diikutin lah gitu ya Dika ya. Bisa nggak Dika ya? Tangannya itu loh Dika, lemesin dulu gitu loh. Kaku pisan tangannya, aduh ya. Nanti explore deh Pak, beres ini. Iya, dilemesin tangannya itu, aduh ya. Jangan main game sama scroll IG aja yang lancar gitu ya. Dika ya, kalau scroll IG mah pada lancar tuh. Anak-anak mahasiswa tuh ya. Begitu scroll AutoCAD kaku tangannya ya. Aduh ya. Ayo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan ya untuk pertemuan, silakan. Hardi silakan. Mau nanya Pak, kan tadi tuh kayak buat poligon terus kotaknya
persegi panjangnya tuh dituliskan Pak. Kalau misalkan dari yang tulisan draw itu bisa nggak sih Pak? Tulisan draw, Yang di coba klik di. Oke. Sekarang kita mengenali perintah ya. Sekarang kursornya Dika ke atas, mouse-nya. Lihat paling kiri itu ada draw. Klik draw-nya ke bawah biar keluar semua ya. Nah, itu namanya kita menggambar 2 dimensi. Toolnya kalau kalian malas nulis, lain ada semua tuh. Menggambar garis, menggambar lingkaran, menggambar apa tuh. Ada semua kan? Di situ ya. Nah, iya nggak? Menggambar spline itu menggambar bebas ya. Kalian kalau nggak pakai dimensi, menggambar kurva gitu misalkan, menggambar sayap pesawat terbang, aerodinamisnya itu kalian nggak bisa tuh pakai garis biasa, pakai spline nanti aerodinamisnya dapat gitu loh. Nanti kita akan gambar kok, misalkan sayap pesawat gitu kalau mau ya. Gitu-gitu ya. Nah, untuk memodifikasi gambar 2D itu ada sebelahnya yang namanya modify. Ya, coba ada apa aja tuh? Ada copy, ada paste, ya, ada mirror, dicerminkan. Pokoknya mah ada array, misalkan array. Coba klik array-nya. Nah, sekarang klik array. Apa tuh? Lihat baca bawahnya apa? Select object to array, ya. Oke, sekarang lingkaran salah satu itu di array. Oke, misalkan enter. Ini aku rectangle sih Pak, mau lingkarannya Pak. Enggak, rectangle aja nggak apa-apa. Contoh aja kok. Wow. Terus minta apa dia? Array-nya Grip to edit. array select grip to edit. Ini array melingkar ya. Array kotak ya. Ya udah begitu array. Tapi coba kalian array-nya jangan array kotak, array yang melingkar. Kan ada 2 tuh. Nah, contohnya biar lebih kompleks array melingkar. Oke, klik lagi, modify, klik. Array-nya itu diklik, panahnya tuh, ada 2 itu. Pasti array-nya tuh. Nah, itu di panahnya tuh ada. Nah, ada yang melingkar kan? Polar itu. Nah, polar array. Oke, klik polar array-nya. Udah Pak. Klik rektangnya salah satunya. Oh, rectangle-nya aja. Enter. Ini select center point Bang. Center point-nya ya lingkaran tadi. Coba. Point. Nah, situ ya. Terus apa tuh? Minta apa tuh? Tuh, jumlahnya di atas tuh ada berapa tuh? Ke atas jumlahnya jangan 6. Misalkan 60. Enter. Wih. Nah, jadi begitu ya. Itu misalkan array. Jadi mengutik-utik gambar 2 dimensi ya, dimodif sedemikian sehingga memperoleh gambar yang kita inginkan. Itulah modify gitu ya. Nah, itu nanti aplikasinya ada tuh, array ketika menggambar sesuatu harus pakai array, itu ada nanti contoh kita lihat ya. Oke, enter atau escape. Kalau udah. Nah, gitu ya. Tuh, kan udah jadi gambar unik tuh ya. Nah, itu dulu ya. Dimension tadi apa? Draw, modify, kemudian annotation. Itu annotation tuh memberikan notasi ya, kayak tadi dimension, berapa jaraknya dan seterusnya itu ada di situ. Ya. Nah, itu sederhana. Untuk layer nanti kita begitu gambar 3D ya, baru ketemu layer. Ya, pertemuan pertama jangan langsung 3D, nanti kalian puyeng ya. Belum apa-apa udah gambar 3 dimensi. Tapi pasti ya, pasti kalian akan mendapatkan bagaimana cara menggambar 3D ya. Tapi dasar-dasar 3D itu ya 2 dimensi dulu, begini ya. Oke, sekarang saya mau arsiranya dikasih warna. Yang bintangnya diklik ya. Nah, di sebelah atas tuh ada by layer tuh. Nah, itu diganti. Ya, misalkan. Ganti yang warna hijau misalkan. Hijaunya, nah ya misalkan begitu. Hijaunya agak terang green.
Nah ini yang ini Nah, hijau. nah hijaunya kan kurang terang. Kalau green sebenarnya agak terang ya. Greennya yang Nah, yang bawahnya tuh. Nah, ya enter escape. ya, minta ini enggak sih? Hedge option. Udah exit aja, Pak. Ya. Oke, jadi begitu diklik sebenarnya kalian untuk memodifikasi itu bisa klik kanan optionnya itu. Ya. Ya. Oke. Iya. Eh, Itu ya. Nah, ini pertemuan pertama pendahuluan sekaligus pengenalan opsi-opsi 2D ya. Nanti malam ingetin saya Dika ya akan saya kirim tugas pertama ya. Tapi tugas pertama ini nanti kalau kalian nggak berhasil menyelesaikannya kita bahas juga di pertemuan depan. Ya, tapi saya yakin kalian bisa. Soalnya langkahnya sudah saya kasih tuh. Membikin benda anu langkahnya tinggal kalian ikuti. Latihan. Ingat latihannya jangan sendiri berkelompok ya. Jika kalian silakan dibagi tugasnya ya. Kalau 30 siswa tadi dibagi 6, satu kelompok 5 orang ya. Jadi matkul gambar ini ada prakteknya. Jadi laporan tugas kalian itu sebagai praktek juga hasil laporan praktikum gitu ya. Ya. Oke ya. Jadi yang pertama ini belum ada tugas ya karena masih latihan dasar gitu ya. Tapi untuk yang minggu depan sudah mulai tugas, tugasnya saya kirim nanti malam. Nanti dibahasnya minggu depan gitu ya. Syukur-syukur minggu depan kalian sudah pada bisa semua kan lebih enak ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, pertemuan pendahuluan kita close. Ya silakan. Mau nanya Pak, itu aplikasi AutoCAD-nya itu ada spesifik AutoCAD-nya nggak? Soalnya saya program AutoCAD-nya 3D Plan AutoCAD 2020. Nggak masalah 3D Plan kan, coba dibuka 3D Plan-nya. Ini close. Kalau udah dibuka coba close. Close. Ini close. Siapa Dika? Coba yang 3D Plan dibuka. Oh iya Pak, ini di save dulu ya Pak ya. Enggak, ini aku caranya. Save. Nah oke, silakan di save Dika. Sekarang yang pakai Plan 3D, Plan 3D coba dibuka. Bentar ya Pak, lagi dibuka. Bayarin dulu. Ini sama apa tuh? Maxti sama ini. Udah bisa dibuka belum atau masih install? Lagi loading Pak, bukan install, udah diinstall kemarin. Oh, kalau di Plan 3D itu ada opsinya workspace-nya di atas, jadi bisa buka, bisa juga buka yang sederhana gitu. Buka. Oke, sekarang Itu kamu udah ada lisensinya nih.
Saya malah anjurkan kalian semua kalau bisa pakainya yang plan 3D ini. Halo? Kalau bisa malah saya anjurkan kalian tuh pakainya yang plan 3D ini. Karena nanti ada yang kepakai di plan 3D. Oke, kalian lihat kalau yang di plan 3D itu, belum ini. Nono aja, pakai sticky silang-silang aja atasnya. Ini kayaknya lisensinya belum keinstall atau ada lisens aplikasinya. Kalau disilang, lisan errornya disilang. Keluar pasti, Pak. Oh, oke, sempurnakan dulu ya. Instalasinya belum final nih. Tapi kalau nanti ada yang udah selesai, nanti akan saya ini guide juga caranya untuk yang plan 3D. Karena kita nanti arahnya sebenarnya pengennya ke plan 3D semua. Versi plan 3D AutoCAD ya bagusnya ya. Komplit itu. Oke, saya jelaskan aja ya bedanya versi plan 3D itu nanti kalian bisa bikin PNID secara otomatis ya. Ada simbol-simbol yang sudah terstandar di mode PNID-nya kalau yang plan 3D. Paham ya? Terus juga keuntungannya kalau plan 3D, kalau setelah kalian gambar PNID ya, bisa langsung di-revolve, diubah langsung ke plan 3D-nya. Jadi langsung jadi pabrik gitu. Seru kan? Seru kalau yang plan 3D ya. Tapi ya gitu, abang installnya penuh perjuangan ya. Kalau plan 3D, tapi versi komplit itu ya. Oke, terus yang lain gimana? Yang keburu install AutoCAD biasa, udah pakai dulu. Nanti begitu pas biasanya 2 minggu terakhir saya pakai plan 3D-nya, kita pakai gitu ya. Gitu, ada pertanyaan lagi? Kalian waktu itu ketemu mata kuliah saya di pelajaran apa ya? Dika? Ini, Pak. Perencanaan proses. Ipcom ya? Untuk GAMSIS? PAP, Pak, PAP. Apa itu PAP? Oh, perancangan alat ya. Oke gitu ya. Jadi untuk yang install plan 3D nanti dilanjut dulu sampai ketemu license-nya. Kalau nggak dapat ya udah pakai yang biasa dulu, nggak apa-apa. Syukur-syukur sudah dapat license-nya. Nanti di 2 minggu terakhir kita biasanya pakai juga yang plan 3D dengan berbagai keuntungan tadi ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya close untuk pertemuan pertama ya, pendahuluan ini. Ya, untuk tugas nanti malam. Pertemuan pertama nggak ada tugas ya, karena pendahuluan. Pertemuan berikutnya baru kita mulai menggambar dan gambarnya itu diulang sebagai tugas ya. Nanti malam dikirim bahannya. Gitu ya semuanya ya. Saya close ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.